kita turun sedikit kasta ke bawahnya di mana ada Liverpool, Milan, Roma sama Milan ada Milan. oh iya Milan ya. Milan udah. udah. Oh iya lawan Rene ya. Enggak, Slavia. Bukan. Rene sebelumnya. Oh gua nggak tahu tuh Milan udah nggak ngikutin lah karena di Serie A udah kelar. Gue cuma nonton Roma, Leverkusen sama Liverpool. Nah kalau ngomongin Karabakh kemarin apa yang bisa membuat Leverkusen kok 2-0 gitu kebobolannya bukan. Menurut gue mereka kaget ya, di mana ini harus dibayar mahal karena ada rotasi juga kalau gue ngeliat di sisinya Alonso di mana si Xhaka nggak dimainin, habis itu Frimpong nggak dimainin, Florian Wirtz juga nggak jadi starter juga. Meremehkan dia. Agak meremehkan dan menurut gue dia nggak datang untuk menang. Meremehkan gitu, atau di leg menyimpan? pertama. Menyimpan dan sekaligus nggak ngincer menang banget menurut gue ya di status di Kok bisa leg sih pertama tadi nggak begini. ngincer menang banget tuh gimana sih konsepnya gue nggak ngerti. Karena ini Menang konsep dua leg. Enggak lah, itu perlu direvisi, itu perlu direvisi sih. Enggak ada ngincer namanya. menang. Ya, emang nggak nggak ada ngincer big menang. match nggak juga kan? Maksudnya kan nggak ada big match juga kan? Nggak Di akhir big pekan. match, Nggak big sih, match, lebih tapi tepatnya kalau mereka menjaga menjaga kebugaran. kebugaran Iya, mungkin itu bisa pas. make sense kalimat yang benar. Tapi menurut gua kan poinnya intinya jelas ada rotasi di sana dan winning timnya sebenarnya kalau soal winning team ini sebenarnya winning team yang menurut gua nggak usah diganggu gugat soal Xhaka di tengah, habis itu ada di kanannya Frimpong. Itu mereka kalau mereka ada di atas lapangan menurut gua itu udah mudah banget untuk meraih kemenangan bagi mereka. Tapi terbukti ketika winning timnya agak digeser sedikit itu kan timnya goyah banget dan gol-golnya Karabakh juga golnya menurut gua murahan semua lah, cuma dari tengah lari-lari dan begitu mudahnya Leverkusen ditembus. Jangan bagi bilang gua gol murahan. menurut gue terlalu easy lah untuk standar Janganlah Leverkusen bilang ini murahan. sangat-sangat Lah soft. gol menurut Bayern Munchen gua. kurang murahan apa tuh ya Effort. Harry Kane yang mantul-mantul bola. Effortnya tinggal Leverkusen, Munchen. effortnya Karabakh bagus loh. Effortnya bagus makanya Lawan mereka Lazio. kaget juga. Iya lawan Lazio kan golnya Munchen kan juga ya gitu mantul-mantul tiba-tiba Harry Kane nyundul depan gawang. Mungkin shout outnya buat si Karabakh, mereka mengagetkan. Pressingnya menurut gue bener-bener ngagetin banget Leverkusen dan mereka terhukum di situ. Dan untungnya Alonso lagi-lagi menunjukkan dia belajar banget dan dia melakukan rotasi dan terbukti keluar dari situasi kalah. Dan menurut gue itu udah harus juga kita apresiasi juga dia bisa keluar dari situasi begitu sulit tapi masih terhindar dari kekalahan. 99 Ya. match nggak kalah gila ya. Ya kalau 2-0 mungkin agak masih orang wah apa jangan Leverkusen bakal nggak lolos nih tapi ketika dia 2 sama ya di Leverkusen pasti selesai ya minggu depan ya karena di kandang Leverkusen mereka mainnya begitu dominan dan tadi juga masih nyimpen pemain juga. Tapi kalau dari si Liverpool Nunes makin dikritik makin jadi bergoyang gitu kan. Membuktikan. Dan kemarin golnya pun dia ngambil sendiri bolanya intercept, dia juga ngegolin dari jauh kan. Ini menunjukkan dia sudah makin dewasa dari sisi keterlibatan permainan maupun dari decision makingnya dan juga ketajamannya gitu kan. Iya, dan walaupun dia nggak mencetak gol di pertandingan-pertandingan yang dimana dia nggak cetak gol, tapi presence dia itu mimpi buruk buat tim lawan gitu loh. Pergerakan dia, pressing dia, kemampuan untuk turun ke bawah itu kan yang nggak banyak dilihat orang. Hanya miss chances yang dia buat. Cuman kan untuk dia mendapatkan miss chances kan berarti dia dapat posisi yang bagus. Dia bisa membaca situasi di mana dia harus ada di titik mana dan itu selalu dia buktikan di setiap pertandingan. Makin kesini semakin terasa, semakin banyak gol yang dia bisa cetak. Kalau nggak nyetak gol pun dia bisa memberikan assist. Jadi gue bilang nih pemain makin ke belakang akan membuktikan bahwa ini pemain yang memang pembelian yang tepat dari Ke depan maksudnya Mas? ke depan. Ya, bukan ke belakang. Makin ke belakang. Iya, gimana ya? Tapi ini kan sekarang kan akhirnya menjawab dengan harganya 70 juta. Kalau orang mungkin dulu melihat dia flop dengan Andy Carroll dan kawan-kawannya itu kan yang bilang Andy Carroll, tapi makin kesini kan harga makin inflasi makin tinggi. Sekarang siapa main 70 juta euro yang sebagus dia gitu? Kayak kalau dibandingin sama mungkin yang mirip-mirip kayak Højlund gitu kan. Højlund masih udah 70 juta. musim pertama. Striker. Iya. Under 24 bahkan. Under 24 itu kan siapa sih Nggak banyak pemain gitu kan. segitu Bahkan banyak. yang harga 100 juta aja banyak yang flop kan. Yang let's say Griezmann waktu ke Barca, Coutinho, Dembele, Felix gitu kan. Harga-harga segitu aja banyak yang flop kan. PP gitu misalnya 77 juta euro. Antoni nggak dibilang. Anthony diingetin. itu mah nggak usah disebut. Gue dari awal gue juga udah bilang ini bakal Kan flop. bukan striker. Tapi bukan striker. Nah, lo kalau melihat sekarang Ya, Nunes gini. Gua kemarin ada yang ngirim DM ke gua, Mas, tolong dong belain Nunes diledek sama Mas Haryo sama Koci katanya. Wah, Gue salah. Mas Aryo Ya. meledek. Gua nggak Bahwa salah. orang bilang bahwa dan gue juga pengen berposisi bahwa gua mungkin beda sama Mas Haryo dan sama Rizal juga. Gua udah nggak mau lagi menilai striker dari golnya doang. Bahwa sekarang ini sepak bola lebih fluid. Sepak bola di lini depan itu lebih cair, bahwa pergerakan dan keterlibatan pemain itu buat gue lebih penting sekarang dibandingkan sekedar gol. Gol hanya output atau ending dari sebuah sistem buat gue. Jadi buat gue Walaupun lo dibeli untuk cetak gol. ada, kita nggak pernah tahu. Iya dong. Ada yang dibeli untuk sistem. Striker untuk mencetak gol dong, belinya. Iya,
semua pemain Tapi juga. end up-nya dia Bellingham menjadi- dibeli untuk bikin gol bukan? Enggak. Ya, tapi bikin gol banyak. Bonus. Iya, bonus. Iya, itu kan bonus beda. Iya, Tapi makanya. kan dia bukan striker. Iya. Kalau striker kan emang outputnya yang diinginkan gol. Yes. Makanya Firmino selalu dibeli juga bukan buat gol, cuman kan pada akhirnya Salah untuk posisi sistem kalau juga. jadi Iya, jembatan. untuk sistem juga. Nah, Nah, yang- buat makanya kemarin yang gue debatin sama Justin tuh kan itu, gue bilang dia memang bukan jadi Torres, dia bukan jadi Suarez. tapi dia mungkin lebih mirip ke Firmino. Gue bilang Iya. keterlibatan dia Nah in makanya the game. gua mungkin pengen punya posisi seperti itu, bahwa keterlibatan, karena Nunes ini ya kalau lu sesimpel bahwa tapi kan dia jarang bikin gol, ya lu nggak lihat data berarti kalau ngomong gitu bahwa karena XG-nya termasuk yang tinggi juga di Premier League, di Eropa juga termasuk bagus. Terus lu mau nuntut apa lagi dari Nunes gitu loh, dan buat gua ini pemain, kalau soal harga lagi-lagi jangan salahin pemain. Lu bisa dapat harga segitu kan keluar dari satu nego sporting director dengan klub lamanya. Iya, iya, Terus kemampuan dana dari klub pembeli itu kan soal harga. Pemain kan hanya perform di atas lapangan. Soal nanti harga yang dilibatkan itu soal lain. Harusnya lebih di sekarang menjadi perdebatan tuh gaji kalau menurut gue ya, lebih pas. Layak nggak dapat segitu gedenya? Iya. Oke. Karena kalau transfer lu nggak bisa ikut-ikut, tapi kalau gaji kan lo emang lo yang ikut nego Yes, gitu. dan balik lagi ini sistem Liverpool yang oke, jelas sistemnya udah bagus. Liverpool Klopp sudah membuat sistem yang mudah dimengerti bagi pemain dan banyak pelatih soalnya membuat sistem yang gak jelas bagi pemainnya, dan Klopp salah satu pelatih yang bisa menerapkan sistem dengan cukup bagus, dan kadang dia tidak terlibat langsung dalam gol, kadang dia terlibat langsung. Nah, beberapa game terakhir dia terlibat langsung dan kelihatan gitu ada perannya karena bikin gol. Cuman kalau saat dia tidak terlibat langsung dalam gol, please jangan langsung dicap bahwa dia adalah striker yang jelek. Iya, iya. Itu loh poin gue. Jadi jangan semudah itu bikin statement bahwa pemain ini flop, pemain itu flop. Lo harus lihat lebih besar gambarnya. Keterlibatan dia dalam permainan seperti apa, dalam ruang ganti seperti apa, bagaimana dia menerima instruksi dari pelatih. Ada pemain-pemain yang menolak instruksi dari pelatih itu. Gue gak nyaman di pemain seperti ini. Gue lebih nyaman di winger, gue lebih nyaman di CF, gue lebih nyaman jadi poacher aja. Banyak pemain seperti itu, apalagi kalaupun dia mendapatkan harga sebesar itu. Iya, 70 juta. Tapi ini enggak, Nunes hard working player, dia mau jadi apa aja, dan saat dia perform untuk tim. Itu buat gue yang luar biasa bagi Nunes. Tapi kan permasalahannya juga ini belum kelihatan karena Nunes juga didukung sama teman-temannya yang juga perform gitu. Ini mungkin akan menjadi sebuah exposure yang sangat besar atau pressure untuk Nunes yang sangat besar ketika dia gol yang nggak begitu banyak, tapi teman-temannya juga nggak ada yang nyetak gol juga. Ini akan bebannya makin keras. Dan ini kan sementara Gakpo masih lumayan perform, Jota juga perform, Diaz perform, Salah perform. 5 pemain kan yang Jadi bebannya tuh double juga nggak gitu. banyak kan. Jadi itulah yang membuat sekarang Nunes juga kerasanya ya nggak cuman apa masalah gol doang, tapi dia juga bisa menciptakan kontribusi, buka ruang untuk teman-temannya untuk nyetak gol dan juga ngasih assist juga. Itu yang menjadi kekuatan dia kayak Firmino. Mungkin bedanya lebih tajam Nunes pada Firmino bahkan. Karena lebih ada Firmino speed ada juga. Sadio Mane sama Salah waktu itu. Iya, lagi iya, prime. bedanya itu kan. Dan dia jangan lupa loh mainnya di 3 posisi loh. Iya, kiri, Nunes tengah. kan. Wing bisa. Dan nurut terus. Iya, Firmino kan cuma tengah. Tengah doang. Ada Mane sama Salah kiri kanannya. Cuman si Nunes bisa main di kiri oke, bisa main di kanan juga bagus, di tengah juga luar Kanan kiri biasa. oke. Nanti kita akan bahas juga soal Liverpool lebih lanjut terkait jelang big match menghadapi Manchester City, tapi kita akan lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya setelah yang satu ini.